teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Hari ini saya akan membahas analisa saya tentang chart di Binomo ya, yang saya screenshot. Jadi ini lintas platform ya, kadang di Binomo, saya kadang di IQ Option, kadang di Quotex, dan kadang di Olimtrade ya, beberapa ada. Oke, kita bahas saja langsung di Binomo ya, di chart di Binomo ini. Tapi biasanya chart di Binomo ini kurang bagus untuk tangkapan layar ya. Yang bagus itu di IQ Option. Tapi untuk Indonesia rasanya peminat IQ Option tidak terlalu banyak ya. Lebih banyak di Binomo. Oke, ini adalah chart yang saya trading juga beberapa ya. Dan kita akan bahas satu persatu. Di sini ada kurang lebih 25 candle dalam durasi 1 menit. Dan memang candlenya agak terlihat lebih kecil ya. Oke, yang pertama secara global dulu ya. Kita baca dulu marketnya bagaimana. Market katakanlah di sini batasnya ya. Jadi kita anggap ini belum terjadi ya, teman-teman ya. Jadi kita dengan 1 2 3 4 dan petunjuk EMA dan Bollinger Band. Jadi di sini EMA-nya dalam keadaan masih ranging ya. Kenapa? Karena 100 dengan 200 ini jaraknya cukup dekat dan 20 udah mulai memotong ya. Kita nggak tahu potongannya itu adalah apakah golden cross ataupun dead cross ataupun DNA cross ya. Kalau DNA cross dia akan menjadi ranging market. Biasanya kalau golden cross dia akan menjadi bullish ya, dan dead cross dia akan menjadi bearish, trend bearish ya. Tapi rasanya saya nggak perlu jelaskan itu ya, dead cross, golden cross, DNA cross itu ada di penjelasan indikator dari EMA ya. Banyak yang udah membahas itu golden cross. Tapi sekali lagi acuannya golden cross itu adalah bukan open posisi ya. Karena EMA itu lagging, jadi kita open posisi harus berdasarkan price action. Harus berdasarkan pembacaan candle. Indikator dead cross, golden cross itu kita gunakan untuk konfirmasi lebih luas ya. Jadi konfirmasi yang mengindikasikan akan terjadinya downtrend ataupun uptrend ataupun ranging. Tapi kita tetap mengacu pada yang namanya price action atau pembacaan dari candlestick. Oke, kita mulai teman-teman. Bagi yang bearish ya, nomornya ada di bawah. Bagi yang bullish, nomornya saya taruh di atas. Oke, nomor 1 itu candlenya adalah marketnya tadi udah kita baca ya, marketnya sedang ranging tapi dia dalam posisi di bawah dari deviasi 1, jadi ranging tapi down ya, downtrend. Jadi dia adanya di karena di bawah deviasi 1 itu kategorinya adalah downtrend. Kalau ada di antara di middle Bollinger Band itu kategorinya ranging. Begitu seterusnya kalau di atas deviasi 1 bagian atas itu uptrend. Oke, jadi ini posisinya di downtrend. Nomor 1 itu candlenya bearish ya. Kemudian ada ekor juga. Kalau ada candle cuma satu candle begini ya, kita nggak tahu ya apa yang terjadi setelahnya, karena kita nggak, ini adalah candle yang bearish tapi tidak terlalu kuat juga, tapi trennya sedang down ya. Di nomor 1 itu adalah bearish candle lemah ya kategorinya, nomor 1. Jadi di sini kita nggak karuan ya, kita nggak bisa entry sell ataupun buy. Kalau kita entry di sini ya 50-50% ya. Kemudian nomor 2 itu terjadi yang namanya candle bullish ya. Tapi candle bullishnya ini ada wick atas, wick bawah, kemudian closing di opening dari candle nomor 1. Artinya apa? Artinya di sana
bullishnya lemah. Tidak ada acuan pattern di sini ya, tidak ada engulfing, tidak ada pressure ya. Jadi ini lemah. Tetapi memang nomor 3 ini juga kita tidak bisa prediksi karena ini 1 dan 2 ini kalau digabung dia membentuk doji ya. Doji yang tanpa warna. Jadi nomor 3 kita tunggu, kemudian nomor 3 ini terjadi breakout ya. Terjadi breakout di sini. Karena ini downtrend. Di sini nomor 4 sebenarnya bisa di sell ya, tetapi kenapa saya tidak sarankan sell juga di sini ya? Karena dia tidak membuat ekor, tidak membuat entry aman, atau kalau mau sell juga bisa ya di sini ya. Cuma karena di sini saya ragu karena di sini udah loss momentum ya. Loss momentum, kemudian bullish, kemudian muncul candle bearish seperti ini. Kemudian trennya juga ranging ya. Biasanya di sini juga kadang bisa terjadi fake breakout, muncul engulfing bullish ya. Bullish engulfing. Itulah kenapa saya nomor 4 tidak sarankan untuk open posisi. Karena di sana udah terjadi loss momentum dan trennya tidak terlalu kuat. Dan di sini 3 dan 4 ini ada muncul yang namanya lower high lower low ataupun Dow teori ya. Jadi kalau dalam time frame 5 detik ini adalah trend lower high lower low. Nah, apakah lower high lower low ini bisa digunakan di keadaan seperti ini, ranging seperti ini? Biasanya sebagian besar lower high lower low ataupun higher high higher low ataupun Dow teori ya. Dow teori berarti mencakup keduanya, downtrend ataupun uptrend. Biasanya di ranging market itu dia akan gagal ya, sebagian besar karena dia akan menjadi retracement. Karena ranging market trend tidak terlalu kuat up dan tidak terlalu kuat down. Itulah kenapa nomor 5 dihasilkan candle seperti itu. Karena memang tekanan downnya tidak terlalu kuat. Di sini juga ada ekor rejection dari deviasi 2. Tapi kalau kita entry di detik 0 nomor 5 ya kita loss juga ya. Karena ini doji seperti itu, bagaimana bisa profit? Oke, kita tunggu nomor 6. Nomor 6 kita tidak bisa prediksi juga. Karena ini udah lower high lower low gagal. Biasanya di sini ada doji ataupun terbentuk kayak gini, terbentuk yang namanya morning star ya, morning star di sini. Tetapi nomor 6 ini morning star-nya masih ada di bawah deviasi 1 dan closing price-nya ada di opening dari nomor 4. Jadi 4, 5, 6 kalau digabung itu doji ya. Itu doji. Dan kita nggak tahu nomor 7 ini mau up atau mau down karena masih ada di bawah deviasi 1. Dimana itu adalah masih dalam posisi downtrend. Sementara kita tunggu dulu nomor 7 ya. Lihat kita menunggu dari nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, di nomor 8 ini, di nomor 7 kita bisa tahu bahwa ternyata itu adalah Morningstar yang aktif ya. Kenapa Morningstar aktif? Karena kalau ini ini udah closing di opening ya. Nomor 6 closing di opening nomor 4. Artinya ada kemungkinan bahwa Morningstar ini akan menjadi hanya retracement ya. Itu akan terjadi ketika ini memang strong downtrend. Tetapi nomor 7 mengindikasikan bahwa itu tidak terjadi ya, karena di sini harusnya muncul, kalau di sini Morningstar sebagai tipuan ini akan melahirkan bearish candle di sini. Karena ini tekanannya harus strong. Dan ternyata nomor 7 tidak menghasilkan hal seperti itu. Dan dia juga tidak melebihi 50% body candle nomor 6. Berarti positif 4, 5, 6 ini adalah fake breakout. Dan nomor 8 itu besar kemungkinannya adalah peluang bullish, dimana nomor 7 mengandung pressure, buying pressure. Karena juga ujung dari setiap morning star atau evening star di sini adalah support yang kuat. Jadi kalau ada reject di sini bisa jadi kita entry buy. Tapi kalau kita paham di sini sudah
kita tunggu rejection ini lebih bagus ya, karena ini dia pasti ke bawah dulu. Kenapa dia ke bawah dulu? Karena nomor 7 ini dia mendapatkan reject dari deviasi 1 ini, dia pasti ke bawah dulu, kena di level kuat ya, ujung dari doji Morningstar, makanya dia dilempar lagi naik ya, seperti itu. Nah, nomor 8 menghasilkan hammer tapi tidak menembus ekor nomor 7 doji merah itu. Maka di sini saya tidak sarankan untuk melakukan open posisi buy. Kenapa? Karena kita tidak tahu seberapa besar tekanannya ini. Siapa tahu ini akan menghasilkan bearish lagi di sini. Dan nomor 9 itu seperti inverted bullish ya. Inverted bullish hammer. Tetapi sekali lagi dia tidak menembus dengan signifikan ya. Dan di sini tidak menembus apapun ya. Di sini 20 EMA masih ada di atasnya, itu artinya masih dalam keadaan downtrend. Gimana sebelumnya terjadi dead cross di sini, 20 EMA menembus 100 EMA. Nah, karena ini sudah ada trend 76, 78, 9, di sini terbentuk higher high higher low ya. Ini akan gagal. Kenapa? Karena memang trennya lagi ranging dan 20 EMA masih ada di atas dari price ya. Jadi itu yang membuat lower high lower low, higher high higher low gagal. Hati-hati menggunakan higher high higher low ketika 20 EMA belum ditembus ataupun belum ada indikasi signifikan rejection dari deviasi 1. Karena untuk uptrend dia dari deviasi 2 bagian bawah harus melewati deviasi 1 bagian atas dulu, bagian bawah. Biasanya akan terjadi breakout di deviasi 1 bagian bawah ini, ataupun terjadi di sini retracement ya. Itu bisa terjadi juga. Kemudian kita tunggu nomor 10 ya. Nomor 10 itu membentuk 8, 9, 10 ya, membentuk yang namanya evening star. Dan di sini kita lihat ada support ya. Ini bisa jadi bullish, kita tunggu ya nomor 11 ini. Karena nomor 11 kita nggak bisa langsung entry sell. Kenapa? Karena nomor 5, 4, 5 dan 6 itu udah terjadi. Sini ada terjadi morning star. Ini udah terjadi konfirmasi support kuat ya. Dan price sudah mulai bergerak menjauhi deviasi 2 Bollinger Band, yang berarti sudah mulai masuk fase ranging. Jadi di sini ini nomor 8 ini udah kita tahu fase ranging. Kenapa? Karena 4, 5, 6 ini udah membuat support ya, membuat morning star. Kemudian 8 ini adalah konfirmasi morning star. Jadi di sini areanya ini udah menjauhi deviasi 2 Bollinger Band. Tapi secara nyata kita nggak melihat hal itu. Kita melihat hal itu dari price ya. Dari price. Kalau dari Bollinger Band ini masih terlihat ke bawah karena dia lag ya. Itulah kenapa Bollinger Band, EMA kita hanya gunakan di gambaran besar saja karena dia lagging. Oke, nomor 11 akhirnya muncul candle bullish kecil begitu ya. Wick atas, wick bawah sama, itu artinya close di bawah deviasi 1 juga artinya dia ini evening startnya aktif, dan ini adalah candle retracement candle. Untuk itulah kita bisa sell di nomor 12 ya. Nomor 12 bisa sell. Kenapa? Karena nomor 11 tidak menunjukkan buying pressure ataupun tidak menunjukkan yang namanya fake breakout. Jadi nomor 12 bisa di sell untuk melanjutkan tren dari evening star ini ya. Oke. Kemudian kita lihat nomor 12 adalah hammer, bearish hammer. Nah, biasanya bearish hammer ini saya jelaskan dulu pernah tentang bearish hammer ya. Bearish hammer ini bisa digunakan di awal tren, di pertengahan tren ya. Ketika tren itu dalam keadaan mulai downtrend atau mulai uptrend ya.
Jadi sesuaikan juga warnanya ya, karena kalau bearish hammer itu identik dengan downtrend ya, ini identik ekornya ini identik dengan selling pressure ya, selling pressure. Jadi kalau ini di strong downtrend ya, ini akan menghasilkan yang namanya bearish candle di sini. Tetapi masalahnya di setengahnya ini harus ada level yang ditembus. Di sini harus ada level yang ditembus, baik EMA ataupun Bollinger Band. Sementara di sini Bollinger Band-nya ada di bagian atas. Dan ini udah menjauhi deviasi 2 Bollinger Band. Artinya ini udah masuk fase ranging market. Jadi hati-hati menggunakan hammer bearish di ranging market seperti ini ya. Karena ini adalah merupakan akhir dari tren. Bearish hammer ini adalah contoh akhir dari tren. Kemudian nomor 12. Nomor 13 saya juga tidak menyarankan untuk buy ya, karena di sini juga bisa terjadi downtrend ya. Karena kita tahu ini mungkin bisa jadi retracement, maka di sini kita tunggu dulu karena ini udah masuk fase ranging, itu yang kita ketahui. Dan bearish hammer di ranging market ini cenderung berbahaya karena rejection-nya ini bisa jadi buying pressure bukan selling pressure. Jadi di sini saya tulis possible buyer pressure ya. Jadi possible aja dulu, belum pasti ya. Nomor 13 ini adalah memastikan, dan ini ternyata adalah merupakan engulfing ya, bullish engulfing. Artinya di sini ada fake breakout. Jadi fake breakout dari deviasi 1, dimana deviasi 1 udah ditembus oleh ini, kemudian pura-pura fake breakout dan pura-pura breakout lagi, dan ternyata dia bohong, dan nomor 13 menghasilkan bullish engulfing yang merupakan juga fake breakout, dimana candle nomor 12 adalah significant candle. Kemudian nomor 13 engulfing itu karena ranging ya, closingnya nomor 13 juga tidak melebihi opening nomor 10 ya, kemudian closing nomor 9, jadi di sana masih ragu-ragu. Kita tunggu nomor 14. Nomor 14 itu bearish kecil ya, seperti retracement. Ini nomor 14, hati-hati. Ini adalah hati-hati masih dalam zona ranging ke bawah ya. Dan ternyata kalau dia masih ranging, ini harusnya candlenya adalah candle bearish ya, bukan candle doji. Dan ini adalah doji yang mengandung buying pressure. Kenapa? Karena di sini bearishnya sudah lemah, wick atas wick bawah. Tapi ini kadang bisa jadi inside bar ya, dan bisa bearish di sini karena ini ranging market. Tetapi karena di sini nggak bearish, nomor 15 itu muncul seperti gravestone doji dengan wick atas yang merupakan wick bawahnya juga deviasi 1 ya, yang udah ditembus di sini. Maka di sini identik dengan buying pressure ya. Jadi ini adalah buying pressure, dan peluang untuk buy bisa di sini. Tentunya kalau doji ya, di ujung doji bagian bawah adalah support, itu berbarengan dengan deviasi 1 bagian bawah, dan sudah terjadi retracement bearish lemah di nomor 14. Jadi nomor 16 itu bisa di buy ya, bisa di buy di sini. Kemudian setelah nomor 16 itu nomor 16 juga tidak meyakinkan karena 20 EMA nggak ditembus ya, middle Bollinger Band juga nggak ditembus. Jadi nomor 17 saya tidak sarankan untuk open posisi apapun, kita tunggu dulu pergerakannya. Dan ternyata nomor 17 menghasilkan candle bullish yang cukup strong ya. Ini adalah candle bullish yang cukup strong, dan dia 16-17 membuat yang namanya higher high, higher low. Dan higher high, higher low seperti ini biasanya akan sukses. Kenapa? Karena dia adalah berawal dari fake breakout, kemudian trennya bersumber juga dari buying pressure di deviasi 1. Jadi nomor 18 ini bisa di buy tanpa entry aman ya, karena ya memang tekanannya di sini udah breakout ya. Ini adalah nomor 17 candle breakout dari ini.
dari box ranging ya. Oke, nomor 18 itu bisa di buy di sana. Kemudian di sini 200 IMA datar sama dengan ranging market ya. Ini kembali lagi dipahami bahwa IMA besar yang datar dan berdekatan 100 IMA, 200 IMA itu adalah merupakan yang namanya ranging market ya. Kemudian setelah nomor 18 tentunya di sana lagi membuat yang namanya higher high higher low. Ini membuat Dow teori di sini. Tetapi melihat bahwa ini ranging ya. Jadi di sini bukanlah keputusan yang baik untuk melakukan penerusan tren. Kenapa? Karena ini juga bisa terjadi retracement di sini. Karena 18 sudah menembus 200 EMA, di mana 200 EMA ada di setengah body dari sebuah candle. Tapi kita tunggu nomor 19. Nomor 19 itu candlenya bullish ya. Ternyata tekanannya cukup strong. Tapi kalau biasanya tekanannya nggak strong, di sini akan terjadi doji ataupun terjadi bearish sampai di 200 EMA lagi, retrace lagi ya. Dan 18-19 juga membentuk higher high higher low ya, kalau dua candle. Tetapi sekali lagi kembali ke ranging market, dan ini akan melahirkan seperti ini. Higher high higher low tidak akan jadi di sana, karena ranging market price akan balik lagi. Dan nomor 20 menghasilkan candle bearish ya. Candle bearish yang membentuk sebuah engulfing ya. Di sini adalah bearish engulfing. Sini saya nggak kasih ya, nggak kasih. Ini adalah bearish engulfing. Kemudian karena ini ranging market, 20 closing di 100 EMA, 50 EMA ya. Jadi di ranging market kita tunggu retracementnya. Dan nomor 21 ini adalah candle retracement, di mana candlenya bullish, tidak menembus 50% body dari bearish engulfing, kemudian tidak menunjukkan yang namanya buying pressure ataupun tekanan ya. Dan di tengahnya ada 200 EMA. Ini akan terjadi turun, naik, dan penerusan tren. Jadi nomor 22 itu saya ingat ini saya sell di sini. Karena 21 ini saya identifikasi sebagai retracement candle. Nah, setelah nomor 22, di sana nomor 20, 21 dan 22 itu membentuk penerusan tren ya seharusnya. Ini bisa jadi strong trend seharusnya. Karena dia membentuk seperti drop base drop ya. Ini adalah penerusan tipe 3 varian candle ya, dimana retracementnya adalah candle yang tidak sukses di area ranging. Ya, karena di sini kita tahu tidak sukses ya, karena ini udah terjadi ya. Tapi kalau nomor 22 baru terbentuk, nomor 23, 24, 25 belum terbentuk. Jadi kita rawan sekali untuk open posisi penerusan di nomor 22. Jadi kita tunggu nomor 23. Dan nomor 23 ini memberikan indikasi kita bahwa di sini nggak terjadi drop base drop. Di sini adalah kemungkinan retracement, karena kalau di sini bearish engulfing drop base drop, ini harusnya dropnya besar ya. Karena ranging market harus membuat doji. Di sini up, strong up, di sini harus strong down ya. Kalau ini nggak terjadi, penerusan tipe 3 varian candle tidak melahirkan candle bearish, artinya ada yang salah di sini ya, tekanannya. Bisa jadi ini adalah merupakan indikasi strong up ya setelah terjadi ranging di sini. Ini bisa jadi strong up dan akan terus ke atas, bukan ke bawah. Bukan seperti di nomor 37 kalau nggak salah. Itu saya jelaskan doji di time frame besar, dia strong up, strong down. Ini kalau kasusnya kayak gini, apalagi nomor 24 ya. Ini menunjukkan buying pressure, kita bisa buy di sini. Kenapa ini buying pressure? Karena ini gagal ya. Ini gagal, penerusan tipe 3, harusnya dia bearish, malah menjadi buying pressure, dan ini seperti membentuk higher high higher low juga.
Jadi nomor 25 kita bisa buy di sana. Karena ini kemungkinan besar akan menjadi bukan doji ya. Jadi dia akan uptrend dan retracement, kemudian melanjutkan uptrend, retracement, dan bisa jadi sampai sini ya maksimal, ataupun bisa keluar atau menembus ini. Jadi dia akan menjadi candle bullish ya di sini. Bukan menjadi doji, tapi menjadi bullish candle di sini karena ini mengindikasikan tekanan atau buyer pressure. Oke, itu teman-teman kira-kira penjelasan yang bisa saya jelaskan candle demi candle untuk chart kali ini ya. Jadi secara umum dalam 20 menit itu kita bisa menghasilkan 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Secara umum ya, 20 menit kita bisa membaca 6 open posisi. Jadi artinya kan dalam 20 menit, kalau 6 kan dia dalam 3 menit lah. Dalam 3 menit kita harus sudah mempunyai keputusan untuk open posisi. Karena kalau di binary option itu kita nggak usah trading 100 open posisi, 50 open posisi, itu nggak usah. Dalam binary option itu maksimal yang sudah profit konsisten ya, itu maksimal hanya 5 open posisi dalam satu sesi. Kalau 6 open posisi ini udah lumayan banyak sih. Biasanya kalau secara umum kita cuma melakukan 3 ataupun 4 open posisi di binary option kalau trading binary option, karena berbeda dengan forex. Binary option itu murni harus menuntut peluang winning ratio yang besar, maksudnya yang besar ya, yang lebih besar dari kalau saya bilang lebih besar dari lossnya ya. Misalkan kita open posisi 3 entry ya, 3 open posisi, kita mutlak harus loss cuma 1 ya. Kita nggak boleh loss 2 kemudian profit 1. Itu artinya kita dalam posisi winning ratio yang minus ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya, sedikit tambahan aja. Ini adalah market ranging dan strong uptrend ya. Jadi kalau menemukan yang seperti ini ya, ketika 200 EMA udah ditembus dan dia tidak melakukan strong up strong down, maka ini akan menjadi penerusan tren ke atas bullish ya. Tentunya sampai resisten biasanya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Untuk feedback ya, feedback itu ada banyak ya, seperti feedback analisa ini ya, analisa 36. Ini feedback kayak gini ya, strong, apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang diwaspadai. Ini bisa kalian cari di website ya. Di website saya, di sana ada beberapa catatan-catatan yang bisa kita gunakan. Misalkan di ranging market, apa yang harus kita cari? Yang kita cari adalah support ya, kemudian pressure, kemudian cari fake breakout juga ya. Ketika hammer seperti ini terjadi fake breakout, maka di sini kita bisa buy. Kemudian ada pressure, buyer pressure kita cari ya. Kemudian ranging market, pahami bahwa kemungkinan price bisa strong up, strong down, atau bisa strong up, retracement, dan strong up lagi. Seperti itu. Dan kalau biasanya nggak terjadi seperti ini ranging, biasanya dia strong up, strong down. Kalau udah ranging di sini, artinya dia udah terjadi proses akumulasi ya, akumulasi, dan dia akan melanjutkan ke atas. Jadi di sini nggak akan terjadi doji, tapi di sini terjadi bullish candle dalam time frame yang lebih besar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya ucapkan salam trader.